Oke, halo guys-guysku semuanya, kembali lagi dari gameplay Human Resource Machine, yoi. Nah, jadi kita sekarang akan masuk level berikutnya ya. Kemarin kita sudah menyelesaikan level 11 dan 12, sekarang kita langsung lanjut ke level 13 seperti itu ya. Let's go. Tanpa berlama-lama. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kemarin kita mengerjakan dua langsung ya. Sekarang apakah kita mengerjakan mau langsung dua seperti yang kemarin atau gimana? Ini kan cuma satu baris doang nih ya. Gimana enaknya nih? Kita lihat dulu ya, apakah dia easy kah atau ternyata cukup sulit. Kalau misalnya mungkin terlalu sulit ya, kita bisa kerjakan satu dulu aja, nanti sisanya kita lanjut di video berikutnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat di sini sini langsung employee moral insertion ya, itu kayak coffee breaknya gitu ya, kayak yang sebelumnya di sini. Jadi alangkah lebih bagus kalau misalnya kita bisa menyelesaikan dua ini langsung, habis itu langsung break gitu ya, baru kita selesai. Oke, kita coba dulu aja ya kan, semoga nggak terlalu sulit. Oke, equalization room ya, ruang persamaan. Oke, sometimes some numbers are bigger than other numbers. Oke, and sometimes they are the same. Oke, how can we know? Gimana cara kita tahu dia sama gitu? Oke, tadi berarti equalization room itu artinya adalah ya ruang persamaan gitu. Jadi kita harus melihat angka yang sama. Oke, grade book, which number are you? For the aspirational zero. Oke, ada clue di sini ya, ada zeronya. Nah, you can read it later. Nah, jadi kalau kita lihat di sini perintahnya ya. Nah, get two things from the inbox ya kan. Kita ambil dua item di sini di inbox. Kalau dia sama nilainya ya kan, maka satu kita taruh di outbox gitu ya. Tapi kalau misalnya beda ya kan, berarti kita discard gitu ya. Jadi kita langsung ambil lagi yang baru seperti itu. Nah, jadi intinya kita membandingkan ya, apakah kayak sama apa enggak. Misal 7 dengan 6 itu berbeda ya, maka nggak perlu kita masukin outbox, langsung kita discard aja gitu ya, langsung ambil yang baru. Oke, nah jadi tadi ada clue ya, gimana caranya supaya kita gimana caranya supaya kita bisa mengetahui bahwa angka itu sama atau enggak, yaitu dengan tadi ya, clue-nya itu adalah zero gitu ya. Jadi kita bagaimana cara cara mengetahui, yaitu bahwa dengan ketika dilakukan suatu operasi maka hasilnya akan menjadi nol, yaitu operasi apa? Pengurangan ya. Kalau angka yang sama kita kurangkan dengan angka yang, kalau suatu angka dikurangkan dengan angka yang sama maka hasilnya sama dengan nol gitu ya. Nah, baru kita bisa menggunakan si jump F0 ini gitu ya. Oke, cukup sederhana ya kan, tapi kita coba nanti apakah memang sederhana itu. Oke, you got comments ya. Nah, kita punya komen di sini, finish them if you like to mark section of your program. Oke, coba kita bikin baru, halo gitu ya. Bisa guys ya. Oke, nah jadi ini kita buang dulu aja. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita inbox dulu ya, jelas. Habis itu karena kita mau ngambil dua, berarti yang pertama kita letakkan dulu di tiles gitu ya, di karpetnya. Oke, berarti copy to 0 aja. Habis itu kita inbox lagi. Nah, baru tadi ya, kalau kita mau mengetahui bahwa angka ini sama atau enggak, yaitu dengan dikurangkan. Kalau hasilnya 0 berarti dia berarti dia sama. Tapi kalau misalnya hasilnya misal plus atau minus gitu ya, nah berarti berarti berbeda, maka kita langsung dibuang seperti itu. Oke, langsung inbox, kita ambil lagi yang kedua, baru kita subtraction di sini. Kalau misalnya hasilnya 0, nah jump if 0 ya kan, yaitu langsung ke outbox seperti itu. Wait, jangan dong. Nggak bisa. Kan habis kita kurangi hasilnya 0 misalnya. Kita harus naruh angkanya ya, bukan hasil nolnya gitu ya. Berarti kita copy from dulu. Nah, kita copy from dulu yang di sini, baru kita taruh di outbox gitu ya. Oke, lalu kita kalau misalnya enggak gitu ya. Kalau misalnya enggak, kita taruh di sini. Misalnya dia bukan zero ya kan. Berarti kita bodo amat, langsung ke inbox lagi seperti itu. Oke, terakhir nih kita jam ke atas. Udah deh. Let's go. Oke, 7 diambil 6. Habis itu dikurangi. Oke, buang. Kita taruh lagi yang baru. 7 dengan 7, apakah hasilnya sama? Set, oke 0 ya. 0 berarti kita ambil dari sini 7-nya tadi, baru kita letakkan di outbox. Nah, gitu ya. Easy ya. Ini juga sama, 2 sama minus 1 berarti dia beda ya. Langsung dibuang berarti karena hasilnya bukan 0. Nah, ambil yang baru, minus 7 dengan minus 7. Kalau misalnya dikurangkan ya, minus 7 kurang minus 7 ya kan, sama dengan 0. Oke, baru kita letakkan di outbox. Udah deh, gitu. Easy peasy bro. Loh. Apa ini? Kok bisa size cellsnya oke, udah aman. Tapi speednya loh ini. Speednya malah nambah guys.
Oh my god. Mana cuma satu lagi, tunggu banget. Oke, kita selesaikan dulu di sini. Apakah ada pemborosan? Coba. Mari kita bedah bersama apakah ada pemborosan gitu ya. Kayaknya ada. Kalau kita lihat di sini, kayak yang sebelumnya, yang apa namanya, pemborosan juga antara jam F0 dengan jamnya. Di sini kita ketika kita sudah kena jam F0 ya kan. Ini kan dia bisa langsung kita copy from habis itu outbox. Lalu kita nggak perlu ngejam ulang kayak gini nggak sih? Ke inbox lagi gitu kan. Kita bisa menggunakan apa? Ya itu ya, gaya gravitasi di programming language, yaitu kita letakkan di sintaks yang teratas. Jadi nanti dia bisa langsung turun ke inbox langsung gitu tanpa menggunakan jam seperti itu. Bisa sih harusnya. Coba ya kita tes. Berarti ini kita taruh di atas, di sini mungkin jam F0-nya ini kita letakkan di sini. Nah, ini kita nggak perlu pakai lagi. Terakhir yang pertama, otomatis ya, mau nggak mau kita harus menggunakan jam di atas karena kita nggak mau yang pertama itu copy from. Gitu ya. Tapi kita mau yang pertama itu adalah inbox. Nah, arahkan ke sini. Oke. Ini sama-sama 9 ya. Tapi harusnya langkahnya udah berkurang. Karena apa? Karena dia nggak lagi habis outbox ngejam gitu ya. Jadi kayak nggak ada jumpingnya dulu gitu. Kalau ini kan jamnya cuma sekali doang nih, khusus untuk permulaan aja kan, terminator aja gitu. Nah, tapi kalau yang outbox kan dia, kalau misalnya kita lihat tadi ya, yang sama itu ada 2, yang beda ada 2. Berarti kan otomatis yang dia sama ya kan, dia bakal jam F0 2 kali. Nah, bener ya, berarti selisihnya 1. Ini kita boros 1, yang tadi boros 2 ya kan. Nah, berarti cocok. Tadi kita 28, sekarang harusnya jadi 27 ya, sesuai sama syaratnya. Oke. Seperti ini harusnya. Nanti langsung habis dari outbox langsung masuk inbox lagi gitu ya. Oke, coba kita tes. Oke, ini beda ya. Cepetin dikit. Oke, ini sama. Oke, masuk. Nah, gitu ya. Dia langsung turun nih dari outbox ke inbox gitu ya, nggak perlu di jam lagi gitu. Jamnya cuma dipakai sekali doang. Oke, that's it bro. Semoga 27. Let's go 27. That's it. Itulah dia yang kita maksudkan ya kan. Oke, easy peasy lah ya. Intinya kalau misalnya kita ada pemborosan ya kan, pemborosan langkah ya, tinggal kita ini aja optimalkan dari segi apa ya. Kita bisa menggunakan gaya gravitasi di programming language itu. Yes. Susun di sintaks teratas. Jadi dia bisa langsung ke bawah yang apa namanya, yang bagian awalnya ya, terminatornya dia jadi agak turun sedikit seperti itu. Oke, lanjut. Tadi ya nggak terlalu sulit juga ya kan. Jadi kita langsung lanjut aja lah ya. Ya biar kita nggak terlalu berlama-lama nunggunya ya kan. Langsung gaskan aja. Oke, yang ke-14 maximization room. Nah, kalau tadi equalization ya, sekarang maximization. Berarti pasti yang diambil yang terbesar doang. Oke. Treating all numbers equally is no longer profitable. Oke ya, kalau misalnya sama dia ya nggak profit gitu ya, nggak ada margin gitu. Wes, emang corporate banget. Management wants the big number only. Oke, that's it bro. Nah itu ya, emang corporate banget ya. Nggak ada margin ya nggak usah gitu kan. Kita langsung pakai yang maximization aja gitu. Karena sejatinya semua perusahaan itu memaksimalkan keuntungan dan yes, meminimalkan kerugian seperti itu ya. Oke, lanjut. Grab two things from the inbox and put the only bigger of the two in the outbox. Nah bener ya. Jadi di sini kita bandingkan sekarang. Dan kita melihat kalau misalnya yang pertama lebih besar daripada yang kedua, maka kita ambil yang pertama di outbox. Tapi kalau misalnya yang kedua lebih besar daripada yang pertama, berarti yang kedua kita ambil dari masukin ke outbox seperti itu ya. Ini agak lebih tricky karena kita harus memilih antara dua itu ya. Nah jadi, you got new comment. Jump only if the thing you are holding is. Ini ya, kita punya komen baru di sini, jump if negatif. Jadi kalau misalnya dia negatif, maka dia akan di jam seperti itu. Ini memudahkan kita. Ini sekaligus memberikan kita clue bahwa yes, kita bisa menentukan apakah dia lebih besar daripada temannya atau enggak gitu ya. Itu dengan apa coba? Misalnya misal angka pertama lebih besar daripada angka kedua, ya kan? Misal 2 dan 3, 3 dan 2 gitu lah ya. Nah, kalau kita kurangkan 3 dengan 2, hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 1 gitu kan. Nah, ketika dia hasilnya positif, artinya yang kita pegang pertama, ya kan, yang dikurangi, ya kan, itu artinya lebih besar daripada yang pengurangnya, seperti itu. Berarti itu yang kita masukkan ke outbox. Tapi kalau sebaliknya gitu ya, kalau ternyata yang
Kalau ternyata yang kita pegang pertama itu 2, baru yang kedua itu 3 gitu ya. Pas kita kurang kan hasilnya jadi -1. Kalau minus artinya apa? Yes, artinya pengurangnya itu adalah yang terbesar gitu ya. Yang dikuranginya ini adalah yang terkecil gitu. Berarti kita ngambil yang si pengurangnya. Oke. Berarti ini sangat berguna ya, jam if negatif ini. Sekarang kita langsung aja lanjut ke apa namanya? Codingannya ya kan. Berarti pertama inbox dulu. Tentu kita mau inbox dulu. Kemudian habis itu kita ke copy itu ya. Kita copy itu dulu ke sini. Nah, gitu ya. 7 kita masukin ke sini. Habis itu yang kedua kita inbox lagi, ya kan. Baru langsung kita sub. Nah, langsung kita sub ke sini, ya kan. Ketika hasilnya itu minus, ya kan. Ketika hasilnya itu minus, oke, kita letakkan yang pertama di sini. Kita ambil yang kedua, berarti yang kedua kita ambil itu adalah yang sebagai angka yang dikurang ya. Nah, berarti itu adalah angka yang dikurang. Berarti yang kita pegang itu kita kurangkan dengan angka yang di bawah, ya kan? Kita ambil di bawah. Ya nggak sih, gitu nggak sih? Coba tes dulu. Oke, dia ngambil. Oke, letak, buang, ambil. Nah, gitu ya. Dia ngambil yang di bawah. Berarti angka pertama ini adalah si pengurangnya gitu ya. Angka pertama adalah pengurang. Berarti setelah di apa namanya? Kok zero sih, sorry. Negatif. Nah, ini ada beda ya. Berarti 9 ditaruh dulu, 6 baru diambil ya kan. Diambil 6, baru 6-nya dikurang 9 gitu ya. Nah, hasilnya kan negatif. Kalau negatif berarti kita akan mengambil kita akan mengambil si 9-nya gitu ya. Berarti kita langsung buang si hasilnya tadi, ya kan. Kita langsung copy from. Nah, gini. Kita langsung copy from yang dari sini, langsung kita outbox seperti itu. Oke, that's it, bro. Ya, bener. Nah, kemudian kalau dia ternyata positif, langsung kita jump ke outbox gini tah. Iya. Enggak. Kalau misalnya hasilnya positif, itu nggak bisa langsung kita outbox ya, tapi harus kita add dulu, kita tambah dulu. Tambah dengan nilai ini. Contoh ya. Contoh misal dibalik ya. Yang pertama kita taruh itu 6 dulu, baru kita ambil 9 ya kan, baru 9 dikurang 6. Kita silakan plus ya. 9 kurang 6 sama dengan berapa? 9 kurang 6 sama dengan 3. Nah, hasilnya kan 3. Kita kan nggak mungkin naruh 3 itu di outbox kan. Kita maunya 9 yang ditaruh di outbox. Berarti kita tambahkan lagi. Udah kita kurang dengan 6, hasilnya 3 ya, berarti positif. Nah, kita mau ngambil berarti yang 9 ya kan. Berarti kita tambahkan dengan 6 lagi. Gitu ya. Jadi 9 baru kita masukin ke outbox gitu. Baru kita add di sini ya. Baru ke outbox. Gitu deh. Oke, bentar. Ini nggak bisa ya. Kalau ini jam if negatif, copy from dia nggak boleh nge-add dulu gitu. Langsung outbox gitu harusnya ya. Oke, wait. Agak bingung. Masa dibikin 2 sih? Masa dibikin gua gini, guys? Ini pasti boros nih. Wait. Nah, masa dibikin 2 gini kan boros ya? Berarti habis itu jam lagi tuh. Jam ke sini nggak mungkin ya. Oke, berarti nggak bisa kayak gini. Oh, nggak dong, kita nggak usah ngejam nggak sih? Ngapain ngejam coba? Nggak usah ngejam ini kan, dia kalau misalnya if negatif ya udah dia ngambil yang ini. Tapi kalau enggak ya udah dia lanjut ke bawah dong. Lanjut ke bawah berarti langsung kita tambahin di sini. Ya, kita tambahin di sini. Add, habis itu outbox. Nah, buat yang ini ya kan. Buat yang ini gimana cara supaya dia bisa langsung, dia kan habis outbox kan nggak mungkin langsung copy from lagi kan. Berarti ini kita bisa aja kayak tadi ya mungkin ya, kita taruh ke atas, coba copy from outboxnya. Oke, berarti jam if negatifnya ke sini. Tadi berarti harus ada yang di sini untuk ngarah ke inbox langsung. Nah, gini ya. Nah, yang ini kita tambahin jam, gitu nggak sih? Nah, gini. Apakah betul begitu? Apakah betul, guys? Coba kita tes. Oke, ambil 9. Ambil 6 ya. 6 dikurang 9. Set, oke. Minus ya. Nah, berarti kita ambil yang 9-nya gitu. Habis itu minus 6 dengan minus 8. Berarti kan yang lebih besar minus 6-nya kan. Nah, pas jumlah, oke, hasilnya minus. Berarti kita ambil yang minus 6-nya gitu ya. 4.
dan 4. Hasilnya equal berarti nggak ngaruh. Oke, aman. Kemudian 9 dan 5. Nah, berarti 5 kurang 9. Nah, hasilnya minus ya. Nah, berarti dia langsung ambil si 9-nya. Seperti itu. Oke. Apakah ini sudah optimal, guys? Aduh. Oke, ini aduh tinggal 1. Kalau tadi speed challenge yang kurang 1, sekarang size challenge kalau tadi speed challenge yang lebih 1, sekarang size challenge lebih 1 gitu ya. Malah speed challenge kita wah luar biasa guys, 31. Akhirnya kita mengalahkan ya kan. Apa namanya? Istilahnya kayak batasan tertingginya gitu. Oke, nice. Cukup bangga. Loh, kok elevator sih? Sorry. Sorry, kita belum selesai. Tunggu, belum selesai guys. Oke. Tadi di sini optimization challenge-nya ya. Nah, ini kita masih 11, berarti kita harus kurangin 1. Menurutku, kita nggak perlu pakai 2 outbox kayak gini. Ya nggak sih? Ngapain pakai 2 outbox? Ini kan habis add langsung ngejam ya. Habis add langsung ngejam, tapi jamnya jangan langsung ke inbox dong. Bisa kan? Iya, bener. Ini nggak usah pakai outbox. Buang aja. Terus ini jam. Oke, jamnya jangan ke inbox karena kita habis nge-add harus ke outbox dulu ya. Berarti kita naikin di sini. Oke, gini caranya guys ya. Jadi kita nggak perlu menyentuh si copy from-nya. Dan dari copy from pun dia nggak akan terdistraksi sama si jam yang ini gitu kan. Copy from langsung ke bawah gitu. Nah, kemudian yang add ini ya kan, kita nggak perlu lagi nambahin outbox gitu ya. Karena kita bisa langsung ngejam ke outbox yang ini. Gitu. Sekarang kita cek apakah memang bisa. Harusnya berhasil nih ya. Oke, nice. Oke, nice. Tanda plan dikit berdekatan. Oke, bisa. Ini berarti yang diambil 9-nya. That's it, bro. Kita lihat apakah benar. That's it. Tepuk tangan buat kita. Luar biasa. Gitu ya caranya ya. Kita dapat bonus di sini loh, guys. Nggak berubah dia stepnya kan. Tuh, 31, bro. Kita sama sekali tidak menyentuh si 34-nya, bahkan 32 pun enggak gitu ya. Luar biasa. Mantap. Oke. Udah cukup lumayan ya. Cukup lumayan kita mengerjakan 2 ini ya kan. Nah, sekarang kita langsung ke employee morale insertion. Seperti apa? Mungkin training, pelatihan gitu ya. Oh, enggak, rupanya gibah. Apa ini? Oke, ada suara kapal. Apa moral insertion-nya coba? Wih. Oke. Jadi udah mulai bersinggungan sama judulnya, Human Resource Machine. Dari tadi kita belum ada mesin-mesinan, nah sekarang baru ada mesinnya nih. Wow. Oke, lumayan ya. Jadi ceritanya semakin menarik ya kan. Jadi mungkin akan ada konflik antar umat manusia dengan mesin ya kan. Apakah mesin akan menggantikan corporation? Nah, kita nggak tahu ya. Kita akan terus pantau ya kan di level-level berikutnya, oke? Nah, untuk yang level berikutnya ya kan 17 dan 16 ini mungkin bisa kita langsung gabung atau dipisah juga nggak apa-apa. Nanti kita lihat aja, oke? Oke, cukup sekian. Thank you for watching. Sampai jumpa di gameplay berikutnya. Dadah.